Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada bagian kedua ini, kita akan membahas bagaimana mekanisme mendetail dari munculnya potensial aksi yang kita kenal dengan aktivitas kelistrikan dari neuron, dan kita akan juga membahas tentang sinaps, bagaimana sebuah potensial aksi diseberangkan dari satu neuron ke neuron lain atau dari suatu neuron ke efektor melalui celah sinaps dengan jasa apakah itu menggunakan neurotransmitter atau dengan menggunakan channel listrik, channel ion maksud saya. Nah, kita akan kembali mengingat kembali bahwa bagaimana terjadinya potensial aksi saraf. Jadi saraf bekerja berdasarkan aktivitas kelistrikan. Listriknya sudah kita tahu bangkit atau muncul akibat aktivitas dari mobilisasi ion yang berbeda gradien konsentrasinya antara intraseluler dengan ekstraseluler. Yang merambat pada aktivitas saraf ya tentunya adalah potensial aksi tersebut yang berpindah dari satu titik ke titik lain, dari badan sel ke akson, dari akson menyeberang melalui sinaps dan kemudian menuju ke neuron lain atau ke efektor. Ini merupakan skema yang pada video sebelumnya kita juga sudah menampilkan. Jadi rambatan potensial aksi bahwa ketika ada stimulus yang kemudian diterima oleh reseptor, maka stimulus tersebut akan dikonversi menjadi potensial aksi, menjadi tegangan listrik pada membran. Lalu kemudian rambatan dari potensial aksi tersebut akan menjalar dari badan sel ke neuron, ke akson, kemudian di ujung akson, di terminal aksonnya dia harus diseberangkan, ditransmisikan dengan menggunakan sinaps di sini gitu ya, sehingga informasi terus mengalir kepada neuron berikutnya atau kepada efektor. Nah, lalu bagaimana potensial aksi ini berdinamika atau mengalami perubahan dari satu fase ke fase lain? Kita lihat bahwa ketika ada stimulus, jadi suatu neuron yang berada dalam kondisi polar atau resting, dalam kondisi tidak beraktivitas, maka potensial membrannya atau potensial aksinya sebesar minus 70 mV. Seperti pada skema yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Minus 70 mV ini tercipta akibat adanya perbedaan gradien konsentrasi antara ion K+, ion Na, kemudian Cl, kalsium, dan juga anion organik. Nah, kondisi ini nanti ketika ada satu stimulus, maka akan terjadi perubahan fase dari fase polar menjadi depolar. Jadi fase ini merupakan fase depolar. Pada fase depolar kita lihat bahwa tegangan membran atau membran potensial itu naik dari minus 70 menjadi sampai plus 20 mV atau sampai 30 mV gitu ya. Jadi sangat drastis kenaikannya sehingga dalam waktu yang sangat singkat. Jadi kalau kita lihat di sumbu X ini merupakan waktunya. Jadi durasi perubahan potensial aksi pada membran itu begitu cepat, bahkan lebih dari secepat kilat gitu ya kalau kita satunya milisekon gitu ya. Jadi kurang dari 1 milisekon potensial aksi bisa naik dari minus 70 ke plus 30 atau plus 40 mV. Itu sebuah lonjakan potensial aksi yang sangat besar. Maka kita kenal ada fase depolarisasi. Nah, kemudian setelah dia mencapai titik tertentu pada potensial aksi ini, lalu kemudian nanti akan kembali berikutnya memasuki fase yang kita kenal dengan fase repolarisasi atau fase kembali kepada kondisi polar menuju kondisi polar. Nah, ketika menuju ke kondisi polar atau yang kita kenal dengan fase repolarisasi, kita lihat bahwa potensial aksinya turun juga drastis dalam waktu yang singkat, dan turunnya ini kurang lebih seperti bablas gitu ya. Jadi dia melorot seharusnya pada minus 70 stop karena potensial aksi sudah kembali kepada kondisi basal. Tetapi ini dia terus menurun sampai mencapai minus 80 atau minus 85 mV. Jadi melorot ke bawah
hingga melampaui batas dari yang kita kenal dengan potensial aksi basal gitu ya, pada resting point. Nah, ini yang dikenal fase hiperpolar, terlalu polar. Jadi kalau pada level minus 70 ini kita kenal dengan resting pointnya atau dengan fase istirahatnya. Nah, ketika di bawahnya, di subnya, maka ini dikenal dengan hiperpolar, terlalu polar. Nah, kemudian selanjutnya dia akan kembali kepada posisi semula, yaitu yang dikenal dengan fase polar atau fase resting. Jadi ini dinamika perubahan potensial aksi membran pada neuron ketika terdapat suatu stimulus yang menyebabkan dinamika perubahan atau berlalu lalangnya ion antara lingkungan ekstraseluler dengan intraseluler gitu ya. Jadi akan tercipta perubahan potensial aksi di dalam sisi dalam membran dari yang awalnya negatif menjadi sangat positif dan kemudian akan kembali ke negatif, bahkan sangat negatif, lalu kemudian kembali ke posisi awal. Nah, kejadian ini sangat singkat. Kejadian satu fase, maksud saya satu kesatuan dari dinamika ini, mulai dari fase polar, kemudian depolar, repolar, hiperpolar, dan kembali ke resting, itu terjadi pada waktu yang kurang dari 1 detik. Jadi begitu cepatnya kejadian ini, tetapi dia penting untuk inilah merupakan dinamika atau proses kelistrikan yang nantinya akan menjalar dari satu posisi ke posisi lain. Nah, kita kembali melihat ke sini bahwa mengapa tadi ini ketika ada stimulus kok potensial aksinya naik. Potensial aksi naik itu karena terbukanya akibat stimulus ini memicu terbukanya saluran sodium. Jadi saluran sodium kita ketahui dia cepat terbuka ketika ada suatu stimulus yang memicu suatu, entahkah itu sebuah ligan, entahkah itu sebuah potensial listrik atau voltage gitu ya yang memicunya gitu ya, sehingga channel sodium ini terbuka. Nah, ketika channel sodium terbuka, seketika itu juga maka ion sodium yang banyak di luar itu akan terbawa ke dalam sel. Maksud saya akan mengalir ke dalam sel, menuruni gradien konsentrasi. Nah, gradien konsentrasi yang dia turuninya kemudian akan menyebabkan peningkatan potensial aksi di dalam. Nah, jadi setelah ion sodium masuk dan kemudian channelnya terus terbuka dan sampai di sini channel sodium terbuka, lalu kemudian akan tertutup. Sementara baru kemudian disusul oleh terbukanya channel potasium, channel K. Jadi channel K ini dia lambat terbukanya. Dia menunggu channel sodium tertutup dulu, baru dia kemudian terbuka. Jadi titik terbukanya itu di sini. Jadi di sini ketika sodium saluran sodium atau Na+ tertutup, maka saluran untuk keluarnya, ingat K itu kan banyak di dalam ya, maka dia ketika salurannya terbuka, dia akan bertendensi untuk keluar dari sisi sitoplasma ke lingkungan luar gitu ya. Nah, kita melihat bahwa ketika ion K+ keluar, maka akan terbuka, maksud saya ketika saluran potasium terbuka, maka ion K akan keluar, maka yang tadinya sangat positif di dalam kemudian akan menjadi perlahan turun menjadi negatif gitu ya. Karena mengapa? Ya tadi Na-nya banyak membludak bersama K, lalu kemudian secara perlahan K karena terbuka maka K akan mengalir keluar. K positif mengalir keluar, maka otomatis muatan di dalam ini akan semakin turun negatif, negatif, negatif. Lalu kok mengapa sampai bablas di sini? Ya ini sebenarnya konsekuensi dari rendahnya, maksud saya lambatnya ion K+ ini salurannya menutup. Jadi dia lambat terbuka, membukanya itu sudah setelah saluran ion Na+ itu terbuka, lalu kemudian dia akan menutup, maksud saya ketika saluran Na menutup baru dia terbuka, lalu kemudian
dengan terbukanya saluran K+ ini, maka K+ akan masuk terus sampai ke titik di mana nanti dia mencapai nilai minus 70 mV tegangan di dalam ini, artinya kembali pada posisi awal, tetapi itu terus berlanjut sampai bablas. Mengapa begitu? Ya tadi karena K+ ini salurannya delay, lambat menutup. Jadi lambat membuka, kemudian ketika membuka, dia membuka terus-menerus gitu ya, sampai setelah minus 70 mV, potensial aksi di dalam membran, di dalam sitoplasma dia juga tetap akan membuka gitu ya. Sehingga nanti bablas terlalu banyak ion K+ yang keluar. Dan pada akhirnya dia akan menutup kembali. Jadi delaynya lama sekali. Bayangkanlah rentang dari dia membuka dari sini, misalnya kurang dari 1 milisekon di sini, lalu kemudian baru akan tertutup sempurna itu setelah 4 atau 5 milisekon kemudian. Jadi panjang sekali durasi membukanya untuk ion ini, gitu ya, sehingga terjadi dinamika yang sedemikian. Nah, ini merupakan gambaran bagaimana korelasi antara membuka menutupnya saluran ion sodium, ion Na+, dan saluran ion K+ atau potasium pada membran sel saraf, baik pada badan sel maupun pada aksonnya, dan kaitannya dengan fase-fase dari potensial aksi. Jadi ketika ada pada fase awal ini merupakan fase resting, ini juga merupakan fase resting, fase tidak ada aktivitas kelistrikan. Lalu kemudian ketika ada stimulus atau ada sesuatu yang memicu terbukanya saluran ion, maka yang akan terbuka apa? Di sini kita lihat sodium channels open. Jadi ketika di sini saluran ion sodium atau Na+ terbuka. Nah, kemudian di fase ini juga semakin banyak saluran ion sodium terbuka gitu ya, more sodium channels open. Jadi di sini maka semakin banyak maka otomatis akan semakin banyak pula Na yang mengalir ke dalam karena Na tinggi konsentrasinya di luar. Lalu kemudian nanti pada fase ini lihat bahwa sodium channel tertutup. Jadi pada titik ini saluran Na+ tertutup, maka terkurunglah di sana. Lalu kemudian diinisiasi dengan terbukanya potasium channel atau saluran K+. Jadi saluran K+ terbuka, maka nanti akan mengalir pula ion-ion positif keluar. Karena K+ tendensinya keluar, dia kan konsentrasinya tinggi di dalam, maka ketika dibukakan salurannya, dia akan mengalir keluar. Sehingga akan terjadi fase repolarisasi. Lalu kemudian sampai di fase inilah baru dia potasium channelnya akan tertutup gitu ya, sehingga dia akan kembali ke fase polar gitu ya, fase resting gitu ya. Nah, ini merupakan konsekuensi dari membuka dan menutupnya ion sodium, saluran ion sodium dan saluran ion potasium yang ada yang bersifat cepat terbuka, cepat tertutup, ada yang lambat terbuka dan lambat tertutup. Nah, dalam dinamika perubahan potensial aksi dari fasenya itu perlu diingat bahwa dari fase resting, depolarisasi, repolarisasi, hiperpolarisasi, dan kembali ke resting. Nah, pada dinamika perubahan ini dikenal ada namanya threshold. Jadi threshold ini kalau kita analogikan dia sebagai passing grade. Jadi ada titik potensial aksi tertentu yang harus tercapai ketika ada suatu stimulus. Jadi kekuatan suatu stimulus yang akan diproses, stimulus yang akan memicu terjadinya potensial aksi yang tentunya akan memicu rambatan kelistrikan pada suatu neuron, itu harus mencapai adalah stimulus yang kekuatannya itu mampu merubah atau meningkatkan tegangan potensial membran itu dari minus 70 menjadi minus 55. Jadi sampai minus 55 itulah ambang batasnya. Kalau ada stimulus yang saking lemahnya dia tidak mampu merubah potensial aksi, artinya ada stimulus yang tidak mampu memicu saluran ion Na+ membuka cukup banyak sehingga tegangan di dalam neuron itu meningkat gitu ya sampai minus 55, maka stimulus itu tidak akan mampu memicu depolarisasi dari neuron itu. Sehingga dikenal dengan kegagalan dari proses
perubahan potensial aksi tersebut, maka stimulus itu tidak akan memicu terjadinya rambatan sinyal saraf. Artinya suatu stimulus yang tidak akan diproses, yang tidak akan menimbulkan suatu aktivitas neuron. Jadi stimulus yang sangat lemah. Apa misalnya? Stimulus yang sangat lemah ya suara yang sangat pelan, yang ketika sampai di gendang telinga itu tidak cukup untuk memicu bergetarnya unit reseptor di gendang telinga kita, dan tidak mampu menyebabkan perubahan kelistrikan di reseptor di sana menjadi minus 55 mV, sehingga tidak akan terdengar. Cahaya yang sangat redup juga seperti itu kalau seandainya reseptornya itu berupa reseptor cahaya gitu ya, fotoreseptor. Atau misalnya rasa yang sangat hambar. Jadi kalau di taste bud kita di lidah kita misalnya ada rasa, dia punya garam di sana gitu ya. Ada garam yang dimasukkan, tapi mengapa kok garamnya tidak terasa? Karena itu konsentrasi garamnya terlalu rendah sehingga ketika dia berinteraksi dengan reseptor untuk rasa asin, maka dia tidak cukup mampu untuk memicu perubahan potensial aksi pada reseptor tersebut mencapai ambang batas minus 55 mV. Maka itu yang dikenal dengan threshold. Jadi suatu stimulus itu tidak akan dapat memicu naiknya potensial membran seperti ini dari minus 70 sampai ke atas ini. Tidak akan diproses dia, tidak akan terjadi depolarisasi kalau stimulus tersebut tidak mampu menyebabkan perubahan potensial aksi mencapai minus 55 mV. Jadi harganya harga mati gitu ya. Bukan Indonesia saja yang harga mati, nilai potensial aksi ini juga harus harga mati. Makanya neuron itu bekerja dengan prinsip yes or non gitu ya, atau achievable or non. Tercapai akan diproses. Kalau tidak tercapai tidak akan pernah terjadi pemrosesan sama sekali untuk diproses atau ditransmisikan gitu ya, untuk dirambatkan dari satu titik ke titik lain. Nah, kita berbicara tadi dengan perubahan potensial aksi yang seperti ini, dinamikanya dari kondisi polar, depolar, repolar, hiperpolar, kemudian kembali ke resting. Dinamika ini terjadi, itu rambatannya ya sepanjang akson ini. Jadi dari badan sel itu akan merambat ke sepanjang akson, berpindah dari satu titik ke titik lain secara progresif sampai nanti ke ujung terminal akson ini. Jadi kalau kita lihat ini dari titik ini misalnya terjadi depolar, ini kan masih polar ya, di luarnya bermuatan positif, di dalamnya bermuatan negatif. Tetapi di sini sudah depolar gitu ya. Nah, ini akan berpindah-pindah kondisinya gitu ya. Jadi ketika titik di sini kemudian ion-ion Na di sini yang mengalami pembukaan saluran, maka ion Na meningkat di sini, maka di titik di sini pada suatu titik dia akan mengalami depolarisasi, di titik belakangnya yang sudah dia lewati kembali menjadi polar. Jadi dinamikanya seperti ini ya. Bergeraklah, merambatlah dinamika potensial aksi ini dari suatu titik ke titik lain dengan sangat cepat. Satu gelombang ini kita bayangkan misalnya satu gelombangnya hanya 5 milisekon gitu ya. Jadi kurang dari 1 sekon itu sudah terjadi satu perubahan di satu titik, dan itu akan berpindah dari suatu tempat ke tempat lain sepanjang akson ini. Jadi pergerakannya itu dari badan sel ke terminal akson, arahnya gitu, arah perubahannya, arah perpindahannya. Nah, perpindahan dari potensial aksi itu dari satu titik ke titik lain sepanjang akson itu terjadinya sangat cepat, dan ketika adanya myelin sheath atau yang kita kenal dengan selubung myelin, di sini kita tahu bahwa pada akson itu ada daerah, ada zona yang kita kenal dengan nodus Ranvier yang merupakan zona yang tidak dilapisi oleh myelin, dan juga terdapat zona yang dilapisi oleh myelin. Jadi ada gap di sana, ada jarak di sana, sisi yang terselubungi dan sisi yang tidak terselubungi. Apa sih guna desain ini gitu ya? Mengapa nggak ditutup semuanya atau semuanya telanjang saja? Nah, kita melihat bahwa ternyata di keberadaan myelin sheath ini sangat penting untuk memicu terjadinya penghantaran potensial aksi. Jadi potensial aksi yang merambat dari satu titik ke titik tadi itu sangat cepat prosesnya ketika ada sisi struktur seperti ini. Ada daerah yang zonanya zona yang tidak dilapisi myelin sheath atau nodus Ranvier dengan zona yang dilapisi oleh myelin sheath. Mengapa begitu? Karena
penghantaran potensial aksi di sini, perambatan potensial aksi di sini terjadi dengan mekanisme saltatoris. Jadi dia jumping dari satu titik ke titik lain. Jadi kecepatannya itu berlipat ganda dengan adanya perubahan zona ini, gitu ya. Jadi kalau semuanya telanjang, dia akan sangat lambat, dan kalau semuanya juga dilapisi berselimut dengan myelin shield juga arus perpindahan potensial, perambatan potensial aksi juga akan lambat. Maka dengan adanya zona ini, gitu ya, daerah yang tertutupi dan daerah yang tidak tertutupi oleh selubung myelin ini, maka terjadi aktivitas saltatoris atau konduksi yang meloncat-loncat dari satu titik ke titik lain. Jadi meloncat justru jauh lebih cepat daripada dia hanya merambat pada kondisi stabil, gitu ya, dengan kecepatan stabil. Oke, jadi kita sudah bercerita bahwa ada rambatan potensial aksi yang menjalar sepanjang akson dan kemudian akan menuju ke terminal dari akson ini. Jadi cerita kita sekarang bahwa rambatan potensial aksi sekarang sudah berada di ujung terminal akson, yaitu di daerah presinapsnya. Nah, bagaimana nanti transmisi sinyal ini akan diseberangkan, akan ditransmitkan. Jadi potensial aksi yang menjalar tadi akan diseberangkan dari neuron presinaps menuju ke neuron postsinaps melalui suatu sinaps ini. Nah, cerita tentang sinaps di bagian awal kita sudah menyampaikan bahwa suatu sinaps terdiri dari neuron presinaps yang di sana ada neurotransmitter, kemudian ada tentunya akson yang kemudian menjadi tempat merambatnya potensial aksi di sana. Lalu kemudian di sebelahnya ada postsinaps, gitu ya. Apakah dia berupa neuron atau juga berupa otot, gitu ya, membran sel otot. Dan juga ada saluran-saluran ion di sini yang menjadi penyusun dari suatu unit sinaps. Nah, kita akan bercerita bahwa sinaps atau hubungan tempat menyeberangnya potensial aksi dari suatu neuron ke neuron lain itu terdiri dari dua tipe. Jadi tipe pertama adalah tipe sinaps listrik atau electrical synapse, atau orang sering juga menyebut electronic synapse. Jadi sinaps listrik itu apa maksudnya? Bahwa potensial aksi ketika dia akan dipindahkan dari suatu neuron presinaps ke neuron postsinaps, itu berpindahnya dimediasi oleh suatu jembatan fisik. Jadi benar-benar ada penghubung secara fisik yang kita kenal dengan gap junctions. Jadi ini adalah gap junctions yang memediasi pemindahan potensial aksi dari neuron presinaps ke neuron postsinaps. Dalam bentuk apa dia berpindah? Ya dalam berbentuk aliran ion. Jadi tadi misalnya kalau di sini terjadi depolarisasi, jadi misalnya ion Na banyak masuk ke daerah sini, di ujung akson ini, dari luar masuk ke dalam, maka di dalam kan bermuatan positif. Lalu bagaimana kondisi depolar di dalam sini bisa berpindah ke sini? Ya ion Na itu yang akan menyeberang, melintasi gap junction ini. Gap junction itu benar-benar mengkonekkan secara fisik antara satu neuron dengan neuron lain, atau antara presinaps dengan postsinaps. Nah, gap junction itu akan memediasi. Jadi pada sinaps listrik yang mengalir memang yang berpindah itu adalah ion-ion itu sendiri, sehingga nanti neuron yang di seberangnya akibat ada aliran ion ke sini, maka kondisi ion di sini menjadi juga lebih positif, maka terjadi depolarisasi. Nah, tapi ingat bahwa penyeberangan ion kan tidak bisa semuanya berpindah secara total, maka biasanya pada sinaps listrik itu bisa terjadi perubahan ukuran atau kekuatan dari potensial aksinya. Jadi kalau kita lihat misalnya di sini potensial aksinya segede ini, lalu kemudian ketika diseberangkan, ya tentu aliran ion kan tidak akan dijaga konstan, gitu ya. Jumlahnya juga tidak akan sebanyak jumlah ion di sini yang diseberangkan. Maka bisa terjadi penurunan potensial aksi di sini, gitu ya. Jadi kurang lebih potensial yang melemah. Bisa jadi seperti itu, gitu ya. Nah, ini yang dikenal dengan sinaps listrik. Jadi kuncinya adalah bahwa sinaps listrik itu yang berpindah, yang merambat, memediasi perubahan potensial aksi ke sini,
melewati sinaps ini adalah ion yang berpindah melalui jembatan yang kita kenal dengan gap junctions. Lalu ada sinaps kimiawi. Nah, ini merupakan tipe sinaps yang paling banyak di tubuh hewan dan tubuh manusia juga di sistem sarafnya gitu ya. Nah, sinaps kimiawi kalau kita lihat mengapa dia dibilang chemical synapse bukan elektrik. Jadi kalau elektrik tadi yang dipindahkan adalah ion melalui jembatan fisik, tetapi kalau di sini yang memediasi pemindahan potensial aksi, perambatan potensial aksi dari neuron presinaps ke postsinaps adalah neurotransmitter. Jadi senyawa kimia, makanya dibilang chemical atau sinaps kimiawi. Yang memediasinya adalah senyawa neurotransmitter. Jadi neurotransmitter ini akibat adanya perubahan potensial aksi di sini terjadi depolarisasi, maka depolarisasi itu akan memicu pelepasan neurotransmitter yang nanti neurotransmitter akan menempel pada reseptornya di membran neuron postsinaps. Nah, ketika dia menempel di sini, maka akan terjadi perubahan potensial aksi pada neuron postsinaps ini. Jadi yang menyeberang di sini bukan ion dan yang menyeberang bukan listrik gitu ya. Bukan potensial aksi itu yang menyeberang, tapi yang memediasi, yang menyebabkan terjadinya penyeberangan atau perubahan potensial aksi dari neuron presinaps ke neuron postsinaps itu dimediasi, gitu ya, difasilitasi oleh neurotransmitter. Nah, bagaimana caranya si neurotransmitter ini kok bisa? Dia kan senyawa kimia. Mengapa ketika dia menempel di reseptornya di membran neuron presinaps ini, maksud saya postsinaps ini, dia bisa menyebabkan terjadinya depolarisasi juga di sini gitu ya. Naik juga di sini dari kondisi resting menjadi depolar gitu ya. Bagaimana gitu ya. Nah, ini kita lihat. Jadi ini skemanya yang kurang lebih mendetailnya bagaimana transmisi potensial aksi melalui sinaps kimiawi. Jadi, ketika ada impuls atau ketika ada rambatan potensial aksi yang tadi kita sudah bicara, dia menjalar sepanjang akson, dan ketika sampai di terminal akson ini, maka potensial aksi di sini akan memicu terbukanya saluran ion yang kita kenal dengan voltage gauge calcium channels. Apa itu? Saluran kalsium yang terbukanya karena adanya perubahan tegangan potensial membran. Jadi kalau di sini terjadi depolarisasi, potensial aksinya meningkat dari minus 70 misalnya naik ke plus 20 atau plus 40 milivolt, maka saluran kalsium ini terinduksi untuk terbuka. Jadi saluran kalsium di sini benar-benar tergantung kepada tegangan potensial membran. Dia tidak akan ada lain yang memicunya terbuka kecuali terjadi perubahan potensial aksi, perubahan tegangan membran. Maka ketika rambatan impuls itu sudah sampai di sini, rambatan potensial aksi sampai di sini, maka dia akan memicu terbukanya saluran kalsium. Maka kalsium kan banyaknya di luar. Maka ketika dibukakan salurannya, maka otomatis kalsium akan menuruni gradien konsentrasi. Dia akan mengalir ke bagian sisi di mana konsentrasinya lebih rendah. Maka kalsium dari lingkungan ekstraseluler akan masuk ke lingkungan intraseluler. Jadi dengan masuknya kalsium ke lingkungan intraseluler, maka di dalam tentu semakin depolar dia, dan kemudian kondisi meningkatnya ion kalsium di dalam ini ternyata juga akan berkonsekuensi kepada mobilisasi. Jadi kan di terminal akson ini sudah ada kantong-kantong yang berisi neurotransmitter di dalamnya. Ingat, neurotransmitter itu kan diproduksinya di zona presinaps ini, dan dia dikemas dalam vesikel-vesikel. Tetapi dia tidak akan bisa dikeluarkan dari vesikel-vesikel kalau tidak ada sinyal yang menginduksi dia untuk dirilis atau dieksositosis. Apa yang memicunya adalah peningkatan ion kalsium. Jadi ketika ada ion kalsium, maka akan terjadi mobilisasi. Ini kantong-kantong ini akan bergerak, akan dimobilisasi menuju ke zona ujung di sini, di daerah terminal akson di sini. Maka nanti ada keberadaan kalsium ini juga akan menyebabkan terjadinya fusi, terjadinya penyatuan antara membran selubung kantong ini dengan membran sel dari ujung akson ini. Maka nanti akan terjadi fusi sehingga nanti isinya, kantongnya itu bisa dirilis karena membrannya berfusi gitu. Jadi isinya bisa dieksositosis. Nah, disinilah pelepasan neurotransmitter.
Jadi neurotransmitter yang tadinya dalam kantong-kantong oleh bantuan kalsium, dia akan dipicu untuk mengalami eksositosis sehingga dia dikeluarkan dari ujung terminal akson ini. Nah, ketika dia keluar, dia akan memasuki celah sinaps ini atau synaptic cleft di sini. Ini kan celah kosong gitu ya. Celah yang hanya berisi unit ekstraseluler. Nah, di celah inilah neurotransmitter itu akan bergerak, akan mengalir, dan dia akan menempel pada reseptornya karena posisinya sangat dekat gitu ya. Dia akan menempel pada reseptornya yang sudah menunggu di sana. Jadi membran postsinaps ini memang sudah ada, dibekali oleh reseptor untuk neurotransmitter gitu ya. Jadi apa neurotransmitternya tergantung gitu ya. Apakah dia berupa neurotransmitter GABA atau glutamat atau asetilkolin gitu ya. Semuanya punya reseptor di sini. Nah, ketika dia berinteraksi dengan reseptornya, lihat di sini warna-warna coklat, dia berinteraksi dengan reseptornya, maka interaksi menempelnya neurotransmitter pada reseptornya itu akan memicu terbukanya saluran sodium. Jadi ini adalah channel sodium. Kalau kita lihat di sini yang kita kenal dengan ligand Gerrit channels. Jadi sodium ligand Gerrit channels. Saluran sodium, saluran tempat berlalu lalangnya ion Na+ yang terbukanya kalau ada suatu ligan, ya ini kan ligan neurotransmitter, ini ligan yang menempel pada reseptor yang berasosiasi dengan unit penyusun dari saluran itu. Jadi ini unit salurannya, kemudian di sini sudah ada tempat menempel neurotransmitter. Jadi ketika ada neurotransmitter nempel di sana, maka salurannya akan membuka. Nah, itulah yang dikenal dengan ligand Gerrit channels. Nah, kalau terbuka ya otomatis Na kan banyak di luar, di lingkungan ekstraseluler. Maka Na ketika dibukakan salurannya oleh jasa dari neurotransmitter ini tadi, maka ion Na akan masuk. Masuknya ion Na ke dalam saluran-salurannya dan menuju ke sitoplasma akan memicu terjadinya peningkatan muatan positif di dalam sisi sebelah dalam dari sitoplasma ini gitu ya, dari neuron postsinaps ini. Maka akan terjadi peningkatan potensial aksi dari yang tadinya negatif menjadi positif. Mengapa dia positif? Ya kembali ke cerita tadi, ion Na terbuka, saluran Na terbuka seperti di sini tadi gitu ya. Terbukanya saluran Na di awal ini, ya maka otomatis tegangan potensial akan meningkat, akan terjadi depolarisasi gitu ya. Maka neuron postsinaps dengan dibukakannya saluran Na+ oleh neurotransmitter yang berinteraksi tadi dengan reseptornya, maka Na akan masuk, akan terjadi depolarisasi. Dan depolarisasi itulah yang akan memicu perlambatan potensial aksi pada neuron berikutnya gitu ya, neuron postsinaps itu gitu ya. Jadi di sini kalau kita lihat ada dua channel ion yang terlibat, ada channel kalsium yang terbukanya dipicu oleh perubahan potensial aksi atau voltage Gerrit channels, kemudian ada saluran ion sodium yang terbukanya karena ada neurotransmitter yang menempel pada sisi reseptornya gitu ya, di saluran itu yang kita kenal dengan sodium ligand Gerrit channel, saluran sodium yang hanya terbuka kalau ada ligan, ya salah satunya berupa neurotransmitter yang menempel pada sisi reseptor di permukaannya. Oke, jadi tadi kita sudah melihat bahwa potensial aksi sudah merambat dari akson, lalu dari terminal akson ini dia sudah diseberangkan dengan jasa neurotransmitter, maka di sini terjadi perubahan potensial aksi yang serupa karena terbukanya saluran ion sodium tadi, maka akan terjadi depolarisasi. Nah, depolarisasi ini juga akan dirambatkan seperti halnya perambatan pada neuron presinaps tadi. Dan terus akan merambat sampai nanti endingnya ke efektor. Jadi misalnya akan berakhir kepada otot gitu ya. Nah, maka nanti otot juga akan dimediasi. Jadi di ujung sini juga terdapat sinaps yang menghubungkan antara terminal aksons dari neuron ini dengan membran sel otot. Maka kasusnya sama seperti ini tadi. Jadi ada neurotransmitter yang dilepaskan di sini dan neurotransmitternya akan memicu terbukanya suatu saluran ion di sini, saluran sodium, sehingga terjadi juga depolarisasi. Dan depolarisasi itulah nanti akan memicu perubahan
potensial aksi juga di sana gitu ya, dan terjadinya aktivitas kontraksi misalnya kalau pada otot. Nah, neurotransmitter, kita tadi cerita bahwa neurotransmitter itu ketika dia dilepaskan di synaptic club ini, di zona celah ini antara presinap dan postsinap ini, dia akan sangat aktif menempel pada reseptor-reseptor yang ada. Jadi selagi masih banyak reseptor di sini, selagi masih ada yang kosong, dia akan isi, dia akan tempeli. Maka ingat, setiap dia menempel di sana, maka dia akan membukakan saluran ion sodium. Otomatis artinya, selagi masih ada neurotransmitter di sini, maka dia akan berkonsekuensi untuk memicu terbukanya saluran ion sodium. Selama saluran ion sodium terbuka, maka akan terus mengalir, akan selalu terjadi aliran ion sodium ke dalam. Maka di dalam sini akan terjadi positif terus-menerus. Nah, ini kondisi yang berbahaya. Karena mengapa neurotransmitter akan terus memicu terjadinya depolarisasi gitu ya. Sehingga neuronnya depolar terus-menerus. Artinya potensial aksi mengalir terus-menerus. Aktivitas saraf terjadi terus-menerus. Nah, oleh sebab itu neurotransmitter di sana ketika dia sudah melaksanakan tugasnya satu ronde, jadi ketika dia sudah menempel di reseptornya, kemudian dia sudah berhasil memicu terbukanya saluran sodium, ion sodium sudah masuk, tugas selesai, maka neurotransmitter ini harus segera dihilangkan di zona ini. Yang menempel harus segera didestruksi, yang masih berada warawiri di sana yang baru saja dilepaskan juga harus segera dihilangkan. Karena supaya potensial aksi tidak terjadi terus-menerus gitu ya. Jadi kalau kita lihat, kalau potensial aksi itu terjadi terus-menerus, artinya kan rambatan sinyal saraf terjadi terus-menerus. Nah, kalau nanti endingnya itu di otot, maka otot terus akan kontraksi terus-menerus gitu ya, sepanjang waktu. Nah, ini kan bahaya. Maka kita bisa melihat misalnya kasus pada penderita tetanus gitu ya, yang nanti akan kita bahas pada fisiologi otot. Tetapi ini mencerminkan bahwa akan terjadi resiko yang besar kalau seandainya neurotransmitter itu terus tersedia, terus warawiri di sini. Karena setiap ada reseptor yang kosong, dia akan nempel. Kalau dia nempel di reseptornya, dia akan membuka saluran sodium. Maka sodium akan masuk. Maka akan terjadi depolarisasi terus-menerus pada neuron ini. Maka selama terjadi depolarisasi, sinyal akan terus diteruskan ke efektor. Maka akan terjadi kejang-kejang misalnya kalau itu merupakan otot gitu ya. Efektornya, ujung dari aktivitas itu merupakan otot. Nah, ini akan berbahaya. Oleh sebab itu harus ada mekanisme removal atau penghapus dan penghilangan neurotransmitter di zona synaptic club itu. Bagaimana caranya? Jadi cara pertama adalah dengan menggunakan jasa enzim. Jadi ada enzim khusus yang mengkatalis reaksi merubah neurotransmitter ini dari aktif, dari yang mampu menempel pada reseptornya menjadi tidak mampu. Apa misalnya? Kalau yang terkenal itu kan kalau neurotransmitternya berupa asetilkolin. Jadi kalau asetilkolin dilepaskan, nanti dia menempel di reseptornya, dia akan memicu terbukanya saluran sodium. Lalu setelah tugasnya selesai, dia akan dirubah, akan dikonversi oleh asetilkolin esterase. Jadi ada enzim asetilkolin esterase akan merubah asetilkolin ini, dia akan menambahkan gugus ester sehingga dia menjadi asetilkolin yang tidak aktif, yang tidak lagi menempel pada reseptornya. Jadi ada jasa perombakan dengan bantuan enzim gitu ya. Maksud saya mekanisme perombakan dengan bantuan enzim sehingga neurotransmitter di sini bisa tidak lagi tersedia gitu ya. Dan tidak lagi memicu terjadinya potensial aksi. Lalu kemudian aktivitas enzim ini juga akan dibantu untuk menghilangkan neurotransmitter di sini yang banyak itu dengan mekanisme reuptake. Jadi neurotransmitter yang tadi sudah banyak dikeluarkan juga selain dirombak dengan enzim, dia juga diambil kembali, dimasukkan lagi ke tempat di mana dia berasal. Maka dibilang reuptake, dia ditarik lagi gitu ya ke neuron presinap itu. Karena ada saluran khusus, ada mekanisme transportasi khusus yang memediasi pengambilan kembali itu. Sehingga neurotransmitter tadi nggak sia-sia gitu ya, nggak jadi dibuang saja. Jadi dia diambil kembali karena nanti akan digunakan lagi pada proses berikutnya ketika dibutuhkan gitu ya. Jadi uptake. Lalu kemudian sisa-sisanya itu sebagian kecil kan masih ada.
yang dihancurkan oleh enzim ada, yang dikonversi oleh enzim ada, kemudian yang ditarik kembali juga sudah ada, tetapi tentu masih ada sisa-sisanya. Nah, sisa-sisanya itu bagaimana cara menghilangkannya adalah dengan proses difusi. Jadi dia dialirkan ke menjauhi zona synaptic cleft itu. Zona di mana dia bisa beraktivitas. Jadi dia harus disingkirkan di sana. Dicuci sebersih-bersihnya supaya tidak ada potensial aksi. Nah, ini merupakan gambaran dari bagaimana neurotransmitter itu nanti akan di removal, akan dibersihkan di daerah synaptic cleft itu supaya dia tidak menimbulkan aktivitas potensial aksi yang terus-menerus. Nah, itu merupakan pada level seluler kita bisa melihat aktivitas neuron, lalu kemudian kita akan secara global ini melihat organisasi sistem saraf pada kelompok hewan ini. Jadi pada hewan ini kita melihat terutama pada hewan invertebrata, jadi organisasi sistem sarafnya tidak sekompleks pada kelompok vertebrata. Dan aktivitas transmisi sinyal dan sebagainya tentu juga tidak sekompleks dengan apa yang kita bicarakan tadi pada kelompok vertebrata. Jadi berkaca pada hewan uniseluler, misalnya pada kelompok protozoa, ini Paramecium, jadi sudah ada analogi di sana sebenarnya, walaupun dia hanya satu sel, tapi sudah ada analogi berupa koordinasi. Kan sistem saraf itu sistem koordinasi gitu ya, yang menyebabkan keteraturan, yang menimbulkan keteraturan. Apa itu? Kalau kita lihat pada kelompok protozoa, pada ciliata ini, jadi dia memiliki silia di seluruh permukaan selnya gitu ya, tetapi ada silia tertentu yang berperan sebagai koordinator. Dialah yang menjadi pacemaker. Silia ini menjadi pacemaker, menjadi pemicu ritmis gitu ya. Jadi dialah yang menentukan gerakan ritmis dari silia-silia yang lain. Nah, ini yang dikenal dengan pacemaker dari silia. Dan ini ya kurang lebih inilah analogi dari sistem koordinasi yang pada hewan yang lebih kompleks, pada hewan multiseluler, itu pada organisasi yang lebih besar gitu ya koordinasinya. Kalau ini hanya koordinasi oleh pacemaker, satu single cilia itu yang berperan sebagai pacemaker. Nah, ini mengkoordinasikan geraknya gitu ya. Nah, kalau kita lihat pada hidra atau pada kelompok Cnidaria, itu sudah ada yang kita kenal dengan jaringan saraf atau nerve net gitu ya. Jadi benar-benar jaringan sarafnya itu, sistem sarafnya itu belum tersentralisasi pada suatu zona, tapi hanya berupa jaring-jaring gitu ya, seperti web di sekujur tubuhnya. Nah, itu saling berkoordinasi untuk menggerakkan tentakel dan sebagainya gitu ya, untuk beraktivitas. Nah, tetapi pada taksa yang lebih tinggi, misalnya pada insekta, kita sudah bisa melihat adanya koordinasi sistem ganglion yang lebih kompleks daripada nerve net. Jadi misalnya di sini kita lihat pada kecoa, itu sudah ada daerah yang kita kenal dengan reseptor. Jadi misalnya di daerah sersinya ini, di bagian kaudalnya itu terdapat reseptor untuk perubahan tekanan udara atau angin gitu ya. Nah, di sana reseptor itu sangat sensitif untuk membaca perubahan tekanan udara atau arah angin gitu ya. Nah, ini kemudian informasi yang diterima oleh reseptor di sini ya tentu akan memicu perubahan atau depolarisasi neuron di sini gitu ya. Dan depolarisasi ini akan dirambatkan melalui ke sinaps di sini. Jadi dia sudah punya sinaps, kemudian ada ganglionnya atau simpul-simpul saraf di zona-zona ini. Jadi ada di ganglion terminal, kemudian nanti ada metatorik ganglion. Jadi harus mereka saling berkoneksi dari satu titik dengan titik lain, dan sudah ada sinaps di sana yang memediasi transmisi sinyal dari satu titik ke titik lain. Nah, pada vertebrata kita melihat seperti tadi gitu ya. Jadi ada konektivitas antar neuron yang sangat kompleks, kemudian dimediasi oleh aktivitas transmisi sinyal pada sinaps dengan mekanisme kimiawi gitu ya, dengan neurotransmitter gitu ya. Dan kalau kita lihat organisasi saraf pada kelompok vertebrata, pada hewan vertebrata itu sudah sangat kompleks gitu ya. Jadi misalnya pada
ikan yang bertulang keras misalnya ya, itu sudah jelas definisi dari zona-zona dari otaknya gitu ya, mana yang merupakan cerebellum gitu, kemudian yang merupakan lobus olfactorius, kemudian lobus opticusnya, kemudian zona medula dan spinal cordnya. Dan kita lihat semakin tinggi taksa dari amfibi, kemudian ke reptil, ke aves, dan juga ke mamalia, itu terjadi kompleksitas yang lebih tinggi. Terutama misalnya kalau kita lihat adalah di kompleksitas di cerebrumnya ini misalnya ya. Jadi sulcus atau lipatan-lipatan pada cerebrum ini kan menentukan seberapa besar luas hemisfernya itu. Jadi semakin banyak lekuknya ya, maka ketika direntang tentu akan semakin luas dibandingkan dengan cerebrum dari otak pada hewan-hewan pada taksa yang lebih rendah seperti taksa Pisces, kemudian amfibi, reptil, dan burung gitu ya. Nah, jadi begitulah penjelasan secara rinci tentang bagaimana organisasi sistem saraf, bagaimana neuron bisa bekerja berdasarkan konsep kelistrikan, dan bagaimana rambatan potensial aksi bisa berpindah dari satu neuron ke neuron lain, dari satu neuron ke efektor atau pelaksana tugas, sehingga berlangsunglah sistem koordinasi yang kompleks. Dan kita sudah melihat bahwa terdapat perbedaan kompleksitas dari hewan uniseluler ke hewan multiseluler, dan sesama kelompok vertebrata juga semakin tinggi taksa, semakin kompleks arsitektur dari sistem koordinasinya gitu ya, sehingga ini yang menyebabkan perbedaan dari kemampuan kinerja saraf di antar taksa pada hewan-hewan tersebut, dan juga pada kelompok kita sebagai representasi dari primata. Sekian, dan pada pertemuan berikutnya kita akan berbicara tentang chapter terakhir di perkuliahan ini, yaitu fisiologi otot. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.